Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ziarah atau berkunjung ke kuburan para ulama besar yang ada di Mesir. Di antaranya ada kuburan Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian ada kuburan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, kemudian ada kuburan Al-Imam As-Suyuti, salah satu pengarang kitab Tafsir Jalalain, dan banyak lagi yang insya Allah kita berkunjung semampunya ya. Jadi kita akan ziarah semampu kita karena sangat banyak sekali. Ayo kita jalan. Oke, sekarang kita sudah sampai di Sayyidah Aisyah. Jadi daerah di mana kuburan Al-Imam As-Suyuti itu berada. Jadi berada di daerah Sayyidah Aisyah. Nah, kuburannya itu seperti ini modelnya. Lihat. Masya Allah, kita bisa berkunjung ke sini. Luar biasa. Sepi ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di depan makam Al-Imam As-Suyuti. Nah, lihat di belakang saya ada tulisannya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi beliau ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti merupakan pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Jadi merupakan salah satu pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Nah, di situ kan ada dua kan pengarangnya. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Dan ini kuburnya atau makamnya ada di belakang kita. Jadi merupakan apa ya, kayak tidak percaya rasanya kalau dulu di pondok pesantren itu kita baca buku beliau, dan sekarang kita bisa ziarah langsung ke makamnya, ke kuburnya. Kayak sesuatu yang apa ya, kayak tidak bener-bener kayak tidak percaya gitu rasanya. Iya. Yang dulu bukunya kita hanya bisa pegang, hanya bisa kita pelajari, sekarang bisa berkunjung langsung ke makamnya. Luar biasa. Sekarang kita ayo, jadi teman-teman yang melihat, yuk kita sama-sama baca suratul Fatihah yang pahalanya kita kirimkan ke pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Sekarang kita memang berada di makam Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, tapi pahalanya juga kita kirimkan ke Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yuk, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini kita lagi duduk di depan makam atau kubur Al-Imam As-Suyuti. Lihat di atas saya. Ini apa ya? Kita di sini seakan-akan tidak mau tinggalkan tempat ini, tidak mau meninggali tempat ini gitu. Kita seakan-akan ingin berada terus di sini. Mungkin karena apa ya? Kayak kita merasa rasa sejuk gitu berada, meskipun kita berada di Kuburan beliau. di makam ulama. Apalagi kalau kita bisa ketemu langsung. Bisa kebayang nggak? Ini kita lupa aja bawa tafsir. Kita tadi buru-buru sih keluarnya. Iya. Jadi lupa bawa kitab beliau. Kita rencana pengen baca kitab Tafsir Jalalain, langsung berada di samping kuburan atau makam beliau. Ya Allah. Jadi semoga dengan berkunjungnya kita ke sini kita bisa mendapat berkah dari ulama, khususnya Al-Imam As-Suyuti. Ya Rob. Ya Rob. Amin. Jadi kayak Suasananya nggak sejuk percaya nih, rasanya. Suasananya sejuk. Ya, suasananya gimana? Lihat tuh. Sekitar kita ini, semua sekitar kita itu semuanya makam. Semuanya ini kuburan para ulama. Ini di depan makam Al-Imam As-Suyuti juga banyak makam-makam di sini, banyak kuburan. Bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Tapi kuburan di sini itu tidak sama dengan kuburan di Indonesia. Kalau kuburan di Indonesia itu kita terkadang merasa kayak gimana ya? Terkadang merasa kayak ngeri. Iya. Kayak merasa takut.
kalau berkunjung ke kuburan. Justru Iya. kalau di sini tuh kalau kita berkunjung ke kuburan Iya. justru merasa kayak tenang gitu hati Iya. kita. Lihat di depan kita ini kuburan para ulama semua ini. Maktub kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ya Allah. Suryadi, Iya. lihat dalam Al-Quran yang kita baca tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, Dha'iqatul maut. bahwasanya setiap yang bernyawa, Iya. lihat ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Iya. Jadi yang mau mati itu bukan orang sakit, bukan orang yang kena musibah, Iya. bukan orang yang sakaratul maut, tapi yang akan merasakan mati itu kullu nafsin, yang bernyawa. Jadi selama kita mengatakan diri kita bernyawa, insya Allah pasti kita akan merasakan yang namanya mati. Iya. Duh, jadi sedih gini rasanya ya. Pasti merasakan yang namanya mati. Orang seberapa pintar pun dia, itu pasti akan mati. Di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kita berada di salah satu makam atau kuburan. Ini orang besar loh, ulama besar, orang pintar, Al-Imam As-Suyuti. Nah sekarang kuburnya ada di belakang kita. Sekarang sudah dalam kubur, tapi beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Buku-bukunya masih kita baca sampai sekarang. Itu artinya bahkan mungkin ada orang sekarang dia masih ada tapi seakan-akan mati. Kenapa? Tidak kelihatan. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Beliau mungkin memang sudah terpendam dalam tanah, tapi seakan-akan beliau masih hidup. Seakan-akan masih ada di samping kita, mengajarkan kita dengan buku-bukunya yang kita baca. Luar biasa. Jadi teman-teman yang mau berkunjung, kalau berkunjung ke Mesir, jangan lupa berkunjung ke sini, makam Al-Imam As-Suyuti. Nanti kita akan jalan lagi. Semoga kita bisa mengunjungi banyak tempat ya. Iya. Karena satu tempat saja ini seakan-akan kita tidak seakan-akan kita tidak mau meninggalkan gitu tempatnya. Seakan merasa adem di sini, merasa tenang, merasa nyaman. Ya Allah. Jadi dari sini kita kemana? Kita ke Makam Al-Imam Syafi'i. makam kuburan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita akan jalan. Jadi saya di Mesir ini, sebentar lagi saya meninggalkan Mesir. Jadi saya mengabadikan momen ini, saya nggak sombong ya. Saya hanya mau mengabadikan suatu saat nanti saya pulang ke Indonesia, saya mengajar di Indonesia, saya bisa lihat lagi bahwa saya pernah ke sini. Saya pernah berkunjung ke tempat ini, berkunjung langsung dan bacakan langsung suratul Fatihah ke Imam As-Suyuti yang bukunya bahkan di Indonesia mungkin di setiap pondok pesantren, hampir tiap pondok pesantren itu baca buku ini, buku Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Ya Allah. Yuk sekarang kita jalan lagi ya. Ya. Nah sekarang kita berada di depan makam Al-Imam Al-Waqi'. Jadi merupakan guru Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Jadi saya itu mengeluh kepada Waqi'. Jadi Waqi' itu merupakan guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengeluh. Apa yang dia keluhkan? Su'a hifdhi, lemahnya hafalanku. Lalu apa jawaban Al-Imam Al-Waqi', guru Imam Syafi'i? Jadi kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' itu mengajarkan aku, memberitahukan kepada aku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Karena kenapa? Kata Imam Waqi', al-ilmu nurun. Ilmu itu merupakan cahaya, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi sekali lagi cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi makanya jangan heran kenapa sekarang hafalan kita lemah. Terkadang kita hafal Al-Quran susah, hafal sekarang besok lupa. Kita baca pelajaran masuknya susah. Kenapa? Ya maksiat. Jadi Al-Imam Syafi'i setelah diberitahukan oleh gurunya bahwasanya yang menyebabkan hafalan kita lemah itu adalah perbuatan maksiat.
Maka Imam Syafi'i itu kayak apa ya, merenung. Imam Syafi'i merenung, apa kira-kira yang membuat hafalan saya lemah? Imam Syafi'i itu saking kuatnya hafalannya, kalau ke masjid itu telinganya ditutup. Kenapa telinganya ditutup? Karena Imam Syafi'i itu saking kuatnya hafalannya, semua yang didengar oleh Imam Syafi'i itu dihafal semua. Makanya ditutup. Bayangkan coba itu. Kita sudah jelas-jelas perbaiki mendengar, kita perbaiki pendengaran kita, tapi tetap aja tidak bisa masuk. Imam Syafi'i kalau baca buku ya, itu ditutup sebelah. Kenapa? Karena kalau dibaca sebelah juga hafal semua. Coba lihat kekuatan hafalan Imam Syafi'i. Dan tiba-tiba hafalannya lemah. Makanya mengeluh kepada gurunya Al-Imam Al-Waqi'. Makanya kata Imam Waqi', yang membuat hafalan lemah itu adalah perbuatan maksiat. Nah, Imam Syafi'i merenung, apa perbuatan maksiat yang pernah saya lakukan? Setelah Imam Syafi'i merenung, dia ingat ternyata Imam Syafi'i pernah melihat seorang perempuan lewat dan dia melihat tumit perempuan itu. Tumit perempuan itu, hanya melihat tumitnya, dan itulah yang menyebabkan hafalannya lemah. Bayangkan, hanya tumitnya saja. Kita sekarang apa coba? Sekarang itu kita kalau buka internet, apa yang kita lihat? Semua dosa sudah ada di sana. Mungkin kita tidak melihat ke sekeliling kita, tapi dengan HP kita inilah sumber dosa yang kita lakukan, yang seharusnya HP ini kita manfaatkan untuk apa ya? Untuk belajar, untuk mengambil manfaat, mengambil sisi positifnya, malah kita terjerumus. Jadi seperti itu. Jadi sekarang coba kita lihat di dalam, ya di sini. Apa tulisan yang ada di dalam? Kira-kira tulisan di sana bisa kelihatan nggak? Coba kita fokuskan. Susah ya? Oke, jelas. Lihat. Al-Imam Waqi'. Tuh. Apa tulisan di bawahnya? Nah, itu ada tulisan di bawahnya kecil. Jelas ya? Nah, itu tulisan di bawahnya kecil. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Tuh. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Jadi kalimatnya la yuhda li'asi. Syakautu, saya mengeluh, ila waqi'in, kepada Waqi'. Waqi' itu guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Maaf ya, karena ini terkadang ada besi di sini. Jadi Waqi' itu guru Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dikeluhkan? Su'a hifzi, lemahnya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani, lalu guru saya mengajarkan kepadaku, memberitahukan kepadaku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa yang harus kulakukan? Ila tarkil ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbarani, lalu memberitahukan kepadaku, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah atau cahaya dari Allah, la yuhda li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Coba itu sana tulisannya kecil di bawah tuh, kecil di bawah tulisan Muqri'ul Imam Syafi'i. Itu ada tulisan kecil. Masya Allah, luar biasa.